Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Oke, viewers dan netizen UPW TV dimanapun kalian berada, dan tentunya peserta didik usaha layanan pariwisata yang saat ini sedang menikmati masa liburnya setelah menerima rapotnya, yang tentunya kalian ketika sedang liburan ini manfaatkanlah untuk melakukan aktivitas yang lebih positif dan produktif untuk menunjang kalian nanti setelah masuk atau turun ke sekolah nanti bisa lebih fresh dan lebih siap menerima materi pembelajaran yang lebih optimal, dan bagaimana kalian bisa mengembangkan diri kalian lebih baik lagi ke depannya. Oke, hari ini bersama Bapak Rano Welum sebagai fasilitator pembelajaran kalian di edisi 19 Desember tahun 2023. Tentu setelah kemarin materi pembelajaran kita yaitu tentang bagaimana memahami perencanaan dan melirik dari sebuah potensi daya tarik wisata. Nah, hari ini materi pembelajaran kita setelah segala sesuatunya tentang kita bagaimana memahami dunia kepariwisataan, tentu kita harus juga memahami bagaimana ketika kalian sebagai individu maupun nanti membawa rombongan, ya, kelompok, grup, ya kan. Nah, itu tentu kalian akan mempersiapkan diri untuk kalian menuju ke suatu tempat tujuan atau destinasi, ya, ketika kalian nanti rencana akan magang ataupun nanti menjadi pekerja dalam dunia industri pariwisata. Nah, tentu yang kalian harus pahami bagaimana hari ini kalian dapat mengerti tentang dokumen sebuah perjalanan. Nah, ketika kita melakukan aktivitas, tentu kita harus membawa persiapan. Nah, persiapan itu ya salah satunya dokumen perjalanan. Nah, tentu selain mungkin transport yang kalian siapkan, sarana akomodasi kalian, kemudian sarana pribadi kalian, tentu yang paling penting adalah dokumen perjalanan kalian. Karena mengapa pentingnya keberadaan dokumen, yaitu tadi untuk memperlancar hal yang berhubungan dengan bisnis nanti, ya, ataupun menuju ke tempat tujuan, berlibur, apapun yang kalian lakukan, kemanapun kalian melakukan aktivitas, tentu kalian pasti membawa dokumen. Minimal banget kalau ketika kalian masih pelajar, itu pasti ada yang namanya kartu pelajar. Nah, seperti Bapak ada kartu tanda pengenal, mungkin ketika Bapak berkendara ataupun mengemudi itu memakai SIM, ya kan. Nah, itu salah satu dokumen. Nah, apakah dokumen di dalam dunia kepariwisataan itu ada beberapa yang Bapak catatkan, tapi yang perlu kita pahami adalah apa sih pengertian dari dokumen perjalanan, atau kalau bahasa Inggrisnya travel document. Nah, yang Bapak catat hari ini adalah dokumen perjalanan itu merupakan segala surat atau keterangan yang diperlukan oleh seseorang untuk melakukan perjalanan yang menyangkut identitas diri secara resmi, diakui baik di dalam maupun di luar negeri, ya. Namun ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa dokumen perjalanan bukan sekedar berhubungan dengan surat-surat atau keterangan saja, melainkan juga termasuk surat dokumen perjalanan lain yang dapat dipergunakan untuk memperoleh pelayanan perjalanan dari dan ke atau di tempat seseorang melakukan perjalanan tersebut. Nah, ketika kalian nanti magang di agen perjalanan atau biro travel perjalanan, ya pasti kalian akan mempelajari berbagai dokumen perjalanan. Nah, tentu kalian harus pahami dari dasarnya dulu, ya. Ada macam-macam yang Bapak sudah rangkum, macam-macam dokumen perjalanan, yaitu yang pertama itu valuable travel document,
yaitu dokumen perjalanan yang mempunyai nilai atau harga karena di samping dapat dipergunakan untuk mendapatkan jasa pelayanan perjalanan, juga merupakan surat berharga yang dapat ditukarkan dengan nilai uang. Nah, apa saja sih yang merupakan valuable travel dokumen tersebut? Nah, yang pertama yaitu tiket perjalanan. Nah, kita yang di Kalimantan Selatan ingin menuju ke provinsi tetangga kita ataupun ke luar negeri, termasuk juga teman-teman kita yang dari provinsi kabupaten lain yang ingin menuju ke tempat kita di Kalimantan Selatan, tentu pasti memerlukan namanya tiket perjalanan, baik itu darat, laut, dan udara. Nah, itu salah satunya valuable ya, travel dokumen ataupun dokumen yang memiliki nilai, ya kan, nilai harga. Tiket perjalanan yang satunya yaitu seseorang mendapatkan jasa pelayanan pada angkutan darat, laut maupun udara, ya, baik domestik maupun internasional yang tadi Bapak sebutkan, ya. Karena ketika kita ingin menuju ke suatu tempat, tentu kita akan dicek. Yang pasti kan kita bayar nih jasa kan, nggak mungkin dong kita berenang sendiri atau narik sampan sendiri atau terbang sendiri, ya nggak mungkin dong. Itu pasti kita akan berurusan dengan agen perjalanan atau biro perjalanan travel. Nah, itu tadi tiket perjalanan ya, salah satu dokumen yang berharga. Nah, kemudian ada keduanya itu travel voucher. Nah, travel voucher ini sering disebut exchange order, yaitu suatu dokumen yang dapat ditukarkan dengan jenis-jenis pelayanan yang sepertinya itu adalah dapat memperoleh pelayanan jasa barang sesuai dengan nilainya. Seperti ya, travel voucher itu akomodasi, transportasi, makanan dan minuman di restoran, kemudian atraksi wisata dan lain sebagainya. Nah, kenapa travel voucher dikatakan mempunyai nilai? Karena dianggap sebagai salah satu alat pembayaran yang diakui dan dapat ditukarkan dengan sejumlah uang kepada perusahaan yang mengeluarkan. Nah, itu tadi travel voucher tadi ya. Kita sering makan atau kita menjawab kuis, nah kita akan mendapatkan voucher. Nah, itu salah satunya contoh dari travel voucher itu ya. Nah, termasuk ketika kita aktif melakukan pembayaran dengan jasa laut, darat, dan udara, itu pasti ketika kita selalu berulang-ulang, kita pasti akan mendapatkan satu voucher ya, voucher gratis mungkin ya, tapi jarang sih gratis, biasanya ada potongan harga atau diskon. Nah, kemudian ada lagi Miscellaneous Charge Order atau disingkat MCO. Nah, MCO ini adalah dokumen yang dikeluarkan oleh perusahaan penerbangan airline ya. Mohon maaf, sambil batuk nih. Agar pemegang dokumen ini mendapat suatu kemudahan memperoleh di tiket di tempat lain. Seperti kalau Bapak ini biasanya kayak ini ya. Biasanya kan ada tiket tuh yang bisa kita transit. Nah, itu salah satunya mungkin MCO ini ya, yang dikeluarkan oleh perusahaan ketika kita mungkin berganti maskapai penerbangan ya. Oke. Nah, kemudian yang tadi Bapak catatkan itu salah satunya adalah valuable travel document. Ada 3 tadi ya. Tiket perjalanan, travel voucher, dan miscellaneous charge order yang dikeluarkan oleh pihak penerbangan ya. Nah, kemudian yang kedua, unvaluable travel document. Nah, itu apa sih, Pak? Nah, ini kita akan lebih dalam ya menggalinya. Unvaluable travel document itu merupakan dokumen perjalanan yang tidak mempunyai nilai harga karena tidak dapat ditukarkan dengan sejumlah barang atau jasa maupun dengan nilai uang sebagaimana valuable travel document atau kita yang berbanding terbalik. Nah, contohnya itu seperti apa ya? Nah, contohnya itu kalau kita bahas ini dokumen unvaluable travel document ini yang Bapak catat penting-pentingnya itu, akan tetapi merupakan sesuatu yang berharga dan penting bagi orang-orang yang melakukan perjalanan karena akan menjadi surat-surat keterangan yang dapat memperlancar perjalanan seseorang, terutama apabila memasuki negara lain. Nah, ini dia
Unavailable travel document. Apa itu ya? Nah, ketika kalian ingin ke luar negeri ya, atau ke negara tetangga kita, mungkin ke Malaysia ya kan, ke Asia Tenggara, ke Singapura, ke Brunei, ke Filipina yang dekat-dekat ya kan, ke Vietnam, Kamboja ya, dan sebagainya. Itu bisa dikatakan kategorinya yaitu paspor ya kan. Nah, kemudian ada exit permit atau re-entry permit, visa, health certificate atau international certificate of vaccination, dan fiskal. Tapi secara sederhananya kita bahas deh unavailable travel document, yaitu yang pertama adalah paspor ya kan. Nah, paspor ini merupakan tapi ngomong-ngomong Bapak tanya, kalian sudah punya mohon maaf ya, paspor maksudnya. Tapi nanti ketika kalian ingin membuat paspor, itu tentu ketika kalian ingin ke negara yang ada visanya maupun yang bebas visa. Atau kalian yang di Kalimantan Selatan ya, di Kalimantan Selatan ini kan sering namanya kita umroh ya. Nah, umroh itu pasti memerlukan paspor ya kan. Kita memerlukan paspor karena itu merupakan salah satu roh kedua kita atau identitas paling utama ketika kita di luar negeri. Kalau kita kehilangan paspor, pusingnya minta ampun. Kita kayak terombang ambing di luar negara, itu mengurusnya luar biasa, itu tidak sembarangan ya kan. Nah, makanya hati-hati ketika kalian nanti membuat paspor, dan tolong paspornya dijaga ya. Bapak jelaskan, paspor adalah dokumen perjalanan yang dikeluarkan oleh suatu negara bagi warga negaranya untuk melakukan perjalanan ke luar negeri ya. Paspor pada umumnya itu berlaku secara universal ya, atau secara umum ya, secara global ya kan. Artinya semua negara itu sepakat dapat menerima dokumen paspor ini ya sebagai legalitas bagi pemiliknya untuk memasuki suatu negara tujuan yang kita ingin datangin ya. Nah, Pak, isi paspor itu apa aja sih? Nah, paspor itu ketika kita membuat, kalau di Kalimantan Selatan kita mengurusnya ke kantor Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini unitnya yaitu kantor imigrasi ya. Itu biasanya kalau bisa jangan saat musim-musim lagi rame-ramenya berangkat umroh kalau mau bikin paspor ya, karena itu pasti antriannya lumayan ya kan, antriannya banyak yang diurus. Nah, tapi ketika momen-momen ketika intensitas kegiatan tidak ada musim musim tertentu yang aktivitas peak season umroh, itu biasanya agak lengang tuh. Nah, itu bisa prosesnya paling banter lama 1 minggu udah selesai ya, atau kalau lebih cepat mungkin 3 hari bisa lebih cepat ya, tergantung masing-masing ya. Kalau kita di Kalimantan Selatan ada 2 itu ya, kantor imigrasinya itu ada di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di Landasan Ulin, kilometer 20 sekian ya. Itu kantor imigrasi yang pertama. Kemudian kantor imigrasi keduanya itu di Kota Barabai atau Kabupaten Hulu Sungai Tengah ya. Itu untuk supaya tidak terjadi antrian panjang di kantor imigrasi pusat di daerah kawasan Landasan Ulin atau tepatnya di Kota Banjarbaru ya. Nah, isi paspor itu apa saja sih? Salah satu dokumen perjalanan yang penting itu merupakan berhubungan dengan keterangan pribadi kita. Ada nama lengkap, tempat tanggal lahir, kebangsaan, agama, dan foto. Kemudian tanggal pengeluaran, masa berlaku paspor yang disahkan oleh pejabat imigrasi. Kemudian kode negara, nomor paspor, jenis kelamin, keluarga negara, nomor registrasi, kantor yang mengeluarkan tempat paspor kita, dan tanda tangan kita sebagai yang membuat atau memasukkan paspor. Nah, ketika kita memiliki paspor tentu dengan biaya yang lumayan ya. Yang pastinya jangan Bapak sarankan jangan lewat calo ya, karena lebih enak itu kita menikmati proses pembuatan paspor itu dengan menikmati prosesnya dari mulai registrasi ya kan,
Mulai dari kita cara mendaftar secara online, sekarang online ya, ada wajib itu di handphone itu kita mendownload salah satu untuk mengisi jadwal kita nanti menuju ke urusan ke kantor imigrasi. Karena sekarang untuk memutus rantai percaloan itu sekarang semuanya sistem online. Kalian bisa buka di Play Store, itu ada cara pembuatan atau membuat paspor. Di Bapak ini nanti Bapak liatin di sebelah ini ada pembuatan paspor, M-Paspor namanya. Nih Bapak ada punya, nanti Bapak lihatkan di samping Bapak ini ya, sebelah kiri Bapak ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ketika kalian memiliki paspor, tentu itu menjadi dokumen paling utama ketika kalian ke luar negeri. Nah, apa sih Pak syarat-syarat supaya kita ketika sudah kita mendownload M-Paspor online-nya, kita mengisi tanggal menuju hari dan bulan dan tahun yang akan kita buat paspor itu? Syarat-syaratnya cukup mudah ya. Bapak rangkum dari catatan Bapak, sumber informasi yang dapat menunjukkan bahwa suatu negara mewajibkan atau tidak bagi pengunjung untuk memiliki paspor dapat dilihat pada buku TIM atau Travel Information Manual, yaitu persyaratannya ya kan, itu di setiap negara itu hampir sama di seluruh penjuru dunia. Nah, itu secara umum, tapi rata-rata kalau kita lengkap dokumennya pasti ya syukur, alhamdulillah bisa cepat kita ya selesai nanti. Oke, cara syarat-syarat untuk mendapatkan paspor itu adalah screening ya. Itu kita dicek semua dokumen data kita, kemudian kita mengisi formulir, kemudian kita menyerahkan formulir ke loket permohonan paspor, kemudian kita melaksanakan foto, kemudian kita cap 3 jari ya, cap 3 jari, kemudian wawancara. Nah, di wawancara itu apa sih tujuan kita ke negara tersebut, untuk apa? Bisa untuk rekreasi, kuliah, penelitian, ataupun kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan dan kedinasan ya. Oke, selain paspor itu Bapak pisahkan, itu ada beberapa jenis-jenis paspor. Oke, yang pertama itu paspor biasa atau normal paspor yang dikeluarkan untuk digunakan oleh orang yang melakukan perjalanan ke luar negeri dengan tujuan untuk kepentingan pribadi. Yang seperti Bapak jelaskan tadi, itu dikeluarkan oleh Direktorat Imigrasi, Departemen Kehakiman dan Kemenkumham. Nah, masa berlaku paspor normal ini biasanya jangka waktunya 6 tahun. Jika telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang untuk 1 tahun berikutnya. Nah, kemudian warna sampul paspor biasanya warna hijau tua ya, warna paspor itu. Nanti akan Bapak lihatkan di samping Bapak ini ya. Nah, itu yang biasanya normal ya, paspor biasa itu. Kemudian ada paspor dinas atau official passport. Nah, paspor dinas, official passport adalah paspor yang dikeluarkan untuk digunakan oleh para pegawai pemerintah yang melakukan perjalanan ke luar negeri dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan ya. Itu biasanya urusannya Deputi atau Kementerian Hubungan Luar Negeri, ataupun mewakili pemerintah Indonesia atau mewakili pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, kabupaten dan kota kemana gitu ya, ke Asia Tenggara untuk melakukan pameran ya kan, yang berhubungan dengan G2G atau government to government atau pemerintah dengan pemerintah, agar bisa terlaksananya kesepakatan untuk melakukan aktivitas mungkin bisnis, kerjasama di dalam pendidikan ya kan, kerjasama usaha ya, kerjasama dan pariwisata tentunya ya. Oke. Kemudian, nah tadi yang paling kita di Kalimantan Selatan itu sering namanya paspor haji atau Hajj Passport. Nah itu yang paling sering ya. Paspor Hajj atau paspor haji adalah paspor yang dikeluarkan dan digunakan khusus oleh pemegangnya hanya untuk melaksanakan ibadah haji ya, atau umroh. Itu agak berbeda ya mungkin, tapi lebih khusus, memang agak punya contoh kekhasan tersendiri ya. Biasanya paspor ibadah haji itu yang pasti tentunya paspor haji ini khusus karena fungsinya dan masa berlakunya hanya untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Hati-hati loh untuk menggunakan paspor haji, mungkin tidak akan bisa
karena itu hanya tujuannya ke salah satu negara tertentu atau Arab Saudi ya, atau Saudi Arabia ya. Nah, kemudian ada lagi paspor keluarga atau gabungan, joint family passport. Atau paspor keluarga adalah paspor yang dikeluarkan dan diberikan kepada suatu keluarga yang terdiri atas suami atau istri dan anak-anaknya yang belum dewasa, atau seseorang anggota keluarga yang belum dewasa masih berada dalam pengawasan dan perlindungannya. Tapi kalau sekarang ya, yang Bapak tahu jarang sekali ya paspor keluarga atau gabungan ini. Biasanya kalau berlibur itu ya udah pakai paspor biasa ya, biasanya udah yang normal paspor ya. Tergantung kebijakan dari Kementerian Kemenkumham kita di Indonesia ya. Mudah-mudahan ada yang bisa menambahkan ya di bawah komentarnya. Mungkin kekurangan Bapak dalam mengutip beberapa informasi, yang mohon bantuannya ya para viewers dan netizen UPW TV. Nah, kemudian ada paspor diplomatik, konsulat diplomatik paspor ya, tadi hubungannya Kementerian Luar Negeri. Kemudian paspor RI untuk orang asing. Nah, tadi kayak kita punya paspor mau ke negara tertentu kayak gitu juga. Seperti itu juga dengan negara atau orang lain yang ingin menuju ke Indonesia. Mereka pasti memiliki ciri khas, itu adalah paspor dari orang asing ya. Kemudian paspor pelaut. Nah, yang bekerja di laut, yang sering ke luar negeri, itu masih berbeda dengan paspor normal umum pada biasanya, karena paspor pelaut itu biasanya mereka kan bekerja tuh di kapal pesiar mungkin ya, kapal shipping atau kapal kargo yang besar. Nah, itu tadi mereka memiliki kekhasan khusus paspor pelaut karena mereka memiliki aturan dan kebijakan dalam dunia internasional maritim ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga SKLP, surat keterangan laksana paspor, adalah surat keterangan untuk warga negara di daerah perbatasan antar negara. Contohnya seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara ya. Itu biasanya SKLP ini biasanya paspor lintasan. Misalnya ketika ada warga negara kita Indonesia yang berbatasan dengan negara tetangga, itu biasanya mereka tidak perlu harus memiliki paspor yang secara pada umumnya ya. Mungkin ingin berbelanja ataupun ingin membawa bahan produksi alamnya. Biasanya kan ada pertukaran. Biasanya pasar itu ada di perbatasan ya. Nah, mereka saling bertukar. Nah, itu paling SKLP itu berlaku untuk warga negara Indonesia yang berada di perbatasan ya. Kemudian ada paspor khusus ya. Paspor khusus ini adalah paspor khusus untuk pejabat United Nations atau PBB. Ada dua macam paspor khusus, yaitu bersampul warna merah untuk pejabat tinggi PBB dan bersampul warna biru muda untuk staf PBB. Nah, biasanya ini untuk high class ya, untuk biasanya Kementerian Luar Negeri dan Istana Kepresidenan dan staf-stafnya ya. Wah, itu terlalu tinggi ya. Oke. Tadi Bapak ulangi, apa sih syarat mutlak ketika kita ingin membuat paspor? Nah, membuat paspor itu tentu kita harus memiliki kartu identitas diri kita ya, memiliki kartu pengenal, itu tujuan utama. Kemudian kita selain KTP ada juga kartu keluarga. Yang menurut pengalaman Bapak yang diminta itu KTP, kartu keluarga, ijazah, dan dokumen penting lainnya. Pokoknya kalau misalnya ngurusin ketika sudah download M-Paspor tadi online, kita bikin janji di situ ya, tanggal berapa kita ngurusnya. Nah, kita sudah siapkan dokumen kita dari rumah ya. Kemudian surat berkelakuan baik, kita harus ada SKCK ya. Kemudian mengisi, ketika kita sudah bikin janji, kita sudah mengisi jadwal online-nya, kita datang, kemudian semua dokumen kita udah lengkap, kita mengisi formulir permohonan dengan membuat paspor, kemudian dengan memiliki pas foto terbaru, bisa kita bawa aja deh pokoknya dari 2x3, 3x4, 4x6 ya, dan dokumen yang berwarna latar belakang merah ataupun biru nggak apa-apa sih. Nah, soalnya nanti kita ada foto lagi di dalam ruangan imigrasi ya. Baik, selain itu tadi paspor, kita persingkat saja, kita secara umum
Itu ada juga ketika kita ke suatu negara, itu ada negara yang harus mewajibkan kita membayar visa. Nah, kalau yang berdasarkan pengalaman Bapak dan pengalaman teman-teman fasilitator pembelajaran Bapak, biasanya kalau kita di Asia Tenggara jarang itu kita dikenakan biaya visa ya, biaya masuk. Nah, visa itu adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh suatu negara atau perwakilannya sebagai tanda diperkenankannya seseorang dari negara lain memasuki wilayah negara tertentu. Biasanya itu kita mau ke Eropa, benua Amerika, ya kan, yang ke arah-arah barat sana ya. Ya itu sih tadi biasanya kita ada membayar atau melakukan proses administrasi yang cukup panjang ya. Mudah-mudahan ya Bapak bisa keliling dunia juga sih biar tahu kayak gimana sih visa itu ya kan. Kalau kita lihat cuma di video ya kan, lihat di teman Bapak, visa seperti itu ya, tapi mudah-mudahan ya, doakan ya kita semua mungkin ya bisa nanti berkeliling ke benua Eropa maupun ke Amerika ya, benua Amerika ya, yang pasti menggunakan visa ya. Oke, ya itu tadi visa itu ada macam-macam ya, ada visa transit ya kan, visa wisata, visa dinas, visa pelajar, visa diplomat, visa bekerja, visa khusus pelaut dan awak pesawat, kemudian visa kunjungan usaha, visa kunjungan sosial budaya, kemudian visa berdiam diri sementara ya. Itu untuk tenaga ahli asing ya, atau warga negara asing yang menetap di salah satu negara tertentu ya. Nah, itu tadi mengurus visa juga sama seperti kita mengurus paspor seperti pada biasanya ya. Kemudian yang kita biasanya kalau secara umum ya, yang Bapak catat ada fiskal atau surat keterangan membayar pajak ya. Biasanya kita harus tertib ataupun juga membayar pajak ke suatu negara tertentu ya. Pajak yang dimaksud adalah kategori pajak penghasilan yang dibayar di muka oleh orang yang berpergian ke luar negeri ya. Kita ada ya, itu tadi ketika kita ke salah satu negara besar itu pasti kita ada salah satu mengurusi visa, menuntaskan administrasi fiskal ya. Itu ngurusnya ya sama seperti ya kayak bikin paspor, tapi ada beberapa tambahan dokumen-dokumen lainnya. Nah, kemudian ketika era ataupun kejadian pandemi waktu itu, COVID ya, zaman tahun 2020, 2021 ya, itu membuat setiap negara itu mengunci negaranya dengan lebih sangat hati-hati. Nah, itu akhirnya mengeluarkan kebijakan, tapi sebelum-sebelumnya juga seperti itu, mengeluarkan kebijakan health certificate ya, atau sertifikat kesehatan, yang merupakan salah satu dokumen resmi yang sekarang penting sekali ya, yang menunjukkan bahwa pemegangnya telah memperoleh vaksinasi ya di negaranya yang disetujui oleh Badan Kesehatan WHO. Nah, ini pengalaman Bapak kemarin juga ya, ke negara tetangga itu wajib vaksin. Waktu itu Bapak ya syukurnya ya udah vaksin 3 kali. Jadi ketika dicek dan datanya terintegrasi dengan Kementerian Kesehatan, itu ketika di pemeriksaan bagasi dan imigrasi itu dinyatakan bebas dari COVID-19 ya waktu itu ya. Oke, mudah-mudahan tidak ada lagi lah, meskipun sertifikat kesehatan ini tetap harus diminta karena sekarang udah perubahan peraturan dari WHO bahwa setiap kita menuju dan akan kemana, ke negara mana, itu pasti wajib dimintakan surat keterangan atau health certificate atau surat vaksinasi ya. Oke, sepertinya yang hari ini materinya cukup singkat, memahami dokumen perjalanan, yang mudah-mudahan suatu hari nanti kalian peserta didik pariwisata dimanapun kalian berada, dan juga para viewers dan netizen UPW TV yang ingin melakukan perjalanan ke luar negeri, kalau kita di dalam negeri itu tadi yang Bapak sampaikan itu cuma voucher atau tiket perjalanan ya, valuable dokumen ya, valuable dokumen
yang dimana itu tiket perjalanan darat, laut, dan udara. Nah, kalau kita mau ke luar negeri itu tentu kita harus nambah dokumen baru yaitu paspor, ya kan, visa, ya, fiskal, kemudian apa namanya yang berhubungan dengan tujuan dan kepentingan kita mau ke negara tersebut, ya. Tentu semoga suatu saat kalian viewers netizen UPW TV dan juga Bapak pribadi ya sebagai fasilitator pembelajaran ingin juga merasakan bagaimana berkeliling dunia, ya. Mudah-mudahan doa kita bisa terwujud, amin, ya. Semoga ada rezeki, ada kesempatan kita bisa kopi darat, ya kan, dimanapun ketika mudah-mudahan ada teman-teman viewers UPW TV yang kenal dengan Bapak, jangan lupa disapa, ya. Ketika itu ada suatu cerita di salah satu negara tetangga, itu Bapak nggak tahu siapa-siapa, tiba-tiba menonton UPW TV ini dan kenal dengan Bapak. Waduh, begitu senengnya ya Bapak, ternyata video pembelajaran di UPW TV ini bisa melanglang buana hingga penjuru dunia, ya kan, walaupun itu di Asia, tapi Bapak meyakini UPW TV ini juga disaksikan oleh viewers dan netizen di seluruh penjuru dunia. Oke, baiklah, demikian materi singkat kita di edisi 19 Desember tahun 2023. Tentu mudah-mudahan kita bisa saling bertukar wawasan dan pengetahuan yang lebih, dan pastinya Bapak mengucapkan terima kasih. Dan tentu kalian para peserta didik manfaatkanlah waktu kalian yang sedang libur masa sekolah ini untuk yang pastinya menonton UPW TV dan juga menonton video pembelajaran di sahabat-sahabat dikbud kita lainnya, ya. Manfaatkanlah media sosial, manfaatkanlah gawai kalian untuk meningkatkan wawasan kalian, menambah karakteristik diri kalian, dan menambah pengetahuan kalian agar bisa menggapai cita-cita yang gemilang nantinya, ya. Oke, demikianlah materi kita hari ini. Bapak ucapkan terima kasih, dan Bapak akan memberikan materi kita lanjut lagi di materi next berikutnya yang tentunya di jelang pertengahan akhir tahun 2023 ini. Oke, sukses selalu untuk kalian dan selamat berlibur, dan tentunya Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan tentunya salam pariwisata Badua. Semangat dan merdeka belajar.